Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Apriani, NPM A1M022014. Di video kali ini saya akan membahas sebuah materi yang berjudul Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi, yang mana dosen pengampu saya adalah Dr. Muhammad Kristiawan, MPD, dengan mata kuliah Filsafat Pendidikan. Yang pertama, ontologi. Apa itu ontologi? Ontologi itu berasal dari perkataan Yunani yaitu ontos, being, dan logos, logik. Jadi, ontologi adalah the theory of being qua being, atau teori tentang keberadaan sebagai keberadaan, atau ilmu tentang yang ada. Ontologi diartikan sebagai suatu cabang metafisika yang berhubungan dengan kajian mengenai eksistensi itu sendiri. Ontologi mengkaji sesuai yang ada sepanjang sesuatu itu ada. Secara terminologi, ontologi adalah ilmu yang membahas tentang hakikat yang ada yang merupakan realitas, baik berbentuk jasmani atau konkret maupun rohani atau abstrak. Ontologi merupakan ilmu pengetahuan yang paling universal dan paling menyeluruh. Penyelidikannya meliputi segala pertanyaan dan penelitian yang lebih bersifat bagian. Secara sederhana, ontologi bisa dirumuskan sebagai ilmu yang mempelajari realitas atau kenyataan konkret secara kritis. Beberapa aliran dalam bidang ontologi yakni realisme, naturalisme, dan empirisme. Istilah-istilah terpenting yang terkait dengan ontologi adalah: yang pertama, yang ada; yang kedua, kenyataan atau realitas; yang ketiga, eksistensi; yang keempat, esensi; yang kelima, substansi; yang keenam, perubahan; ketujuh, tunggal; dan kedelapan, jamak. Lalu, apa itu epistemologi? Yang pertama, pengertian epistemologi. Secara etimologis, epistemologi itu berasal dari dua suku kata dalam bahasa Yunani, yakni epistem yang berarti pengetahuan atau ilmu pengetahuan, dan logos yang berarti disiplin atau teori. Dalam kamus Webster disebutkan bahwa epistemologi itu merupakan teori ilmu pengetahuan yang melakukan investigasi mengenai asal-usul, dasar, metode, dan batas-batas ilmu pengetahuan. Epistemologi juga adalah suatu cabang dari filsafat yang mengkaji dan membahas tentang batasan, dasar, dan fondasi, alat tolak ukur keabsahan, validitas, dan kebenaran ilmu, makrifat, dan pengetahuan manusia. Yang kedua, metode epistemologi. Metode dalam epistemologi itu antara lain: yang pertama, metode induktif. Adalah suatu metode yang menyimpulkan pernyataan-pernyataan hasil observasi dalam suatu pernyataan yang lebih umum. Misalnya dalam melihat suatu bertolak dari pernyataan tunggal sampai pada yang universal. Yang kedua, metode deduktif. Adalah metode yang menyimpulkan bahwa data-data empiris diolah lebih lanjut dalam suatu sistem pernyataan yang runtut. Yang ketiga, metode positivisme yang dipelopori oleh Auguste Comte. Metode ini berpangkal dari apa yang diketahui, faktual, dan positif. Yang keempat, metode kontemplatif. Pengetahuan yang diperoleh lewat intuisi ini bisa diperoleh dengan cara berkontemplasi seperti yang dilakukan oleh Al-Ghazali. Yang kelima, metode dialektis. Tahap logika yang mengajarkan kaidah-kaidah dan metode-metode penuturan, juga analisa sistematis tentang ide-ide untuk mencapai apa yang terkandung dalam pandangan. Terus, apa itu aksiologi? Jujun S. Surya Sumantri dalam bukunya Filsafat Ilmu mendefinisikan aksiologi dalam dua tahap. Tahap pertama, ilmu otonom terbebas dari segenap nilai yang bersifat dogmatik atau bebas nilai, sehingga dengan leluasa ilmu dapat mengembangkan dirinya.
Tahap kedua, ilmu juga bertujuan memanipulasi faktor-faktor yang terkait dalam gejala tersebut untuk mengontrol dan mengarahkan proses yang terjadi. Berbekal konsep mengenal kaitan antara hutan gundul dan banjir umpamanya, ilmu mengembangkan teknologi untuk mencegah banjir. Lalu, apa itu aksiologi? Jujun S. Surya Sumantri dalam bukunya Filsafat Ilmu mendefinisikan aksiologi dalam 2 tahap. Tahap pertama, ilmu yang otonom, terbebas dari segenap nilai yang bersifat dogmatik atau bebas nilai, sehingga dengan leluasa ilmu dapat mengembangkan dirinya. Tahap kedua, ilmu juga bertujuan memanipulasi faktor-faktor yang terkait dalam gejala tersebut untuk mengontrol dan mengarahkan proses yang terjadi. Berbekal konsep mengenai kaitan antara hutan gundul dan banjir, umpamanya, ilmu mengembangkan teknologi untuk mencegah banjir. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.